Video ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mau berpikir saja, dan yang tidak mau mikir, tolong jangan nonton ya. Makanya Islam datang menjaga dan betul-betul mengemas wanita ini sebagai orang yang harus dijaga. Ya, tidak boleh sembarangan. Mereka harus tertutup. Mayoritas ya, ibadahnya dikerjakan dalam rumah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, membuat setiap muslimah yang melazimi atau mayoritas waktunya tinggal di rumah, ya, itu akan sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, dan paling dekatnya seorang muslimah kepada Allah pada saat dia berada di dalam tempat ya terdalam dari rumahnya, atau dia sedang berada di tempat terdalam dari rumahnya. Jadi memang kita lihat juga ibadahnya, sholat lebih afdal wanita di rumahnya. Kemudian juga tugas dia adalah kewajiban dia bagaimana menjaga rumah suaminya, bagaimana mengurus anaknya. Memang lebih banyak ke situ. Jadi mereka keluar dari rumah itu hanya pada saat ada kebutuhan dan bukan keinginan. Ya, saya sudah sering ingatkan, beda sekali antara kebutuhan dengan keinginan. Kapan kita selalu mengikuti keinginan kita, maka tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita mengikuti kebutuhan kita, maka kita akan ada punya batasan-batasan tentunya. Baik, jika cara Islam menjaga wanita harus menutup rapat-rapat keberadaan wanita, apakah wanita tersebut bahagia? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara wanita harus stay di rumahnya dan hanya boleh keluar ketika ada keperluan penting saja, apakah bisa wanita tersebut bisa saya samakan dengan dogi peliharaan saya karena saya hanya akan melepaskannya atas izin saya dikarenakan keperluan mendesak. Dogi saya juga tidak akan saya biarkan sendiri keluar rumah karena saya takut apabila dogi saya tiba-tiba mengundang hasrat dogi jantan milik tetangga saya. Pertanyaannya, apa iya wanita dalam Islam itu setara dengan dogi saya? Apa iya dengan memperlakukan wanita seperti itu, kemudian wanita merasa diselamatkan dari dosa? Kira-kira wanita itu seperti apa? Kok harus dikurung dan disembunyikan dalam rumah? Bahkan segala aktivitas hanya boleh dilakukan dalam rumah. Loh, Fatimah ini bagaimana sih? Kan tubuh wanita itu bisa mengundang hasrat pria. Waduh, ini mainnya kurang jauh kayaknya ya. Kan banyak di dunia ini wanitanya model macem-macem kan, Dul. Kalau begitu Tuhan salah dong menciptakan wanita. Tapi Dul, seandainya wanita itu gembrot, terus kulitnya berbulu, mukanya jerawatan, terus kulitnya hitam, apakah pria tersebut juga bisa terhasrat pada wanita tersebut, Dul? Coba gimana, Dul? Iya, kalau gitu sih pria nggak ada yang selera lihat cewek kayak begitu, Fatimah. Lah, kan ustadznya tadi bilangnya gimana? Islam datang dan punya cara menjaga wanita. Dan caranya kayak begitu tadi, Dul. Atau mungkin ustadznya lupa bikin aturan, Dul. Kalau wanita itu tidak semuanya mengundang hasrat pria, karena beda body gitu loh. Beda selera juga. Coba kita dengarkan lagi ustadzmu ya. Makanya Islam datang menjaga dan betul-betul mengemas wanita ini sebagai orang yang harus dijaga. Ya, tidak boleh sembarangan. Mereka harus tertutup. Mayoritas ya, ibadahnya dikerjakan dalam rumah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, membuat setiap muslimah yang melazimi atau mayoritas waktunya tinggal di rumah, ya, itu akan sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, dan paling dekatnya seorang muslimah kepada Allah pada saat dia berada di dalam tempat ya terdalam dari rumahnya, atau dia sedang berada di tempat terdalam dari rumahnya. Tuh kan, tempat terdalamnya dari rumahnya. Bahkan ruang tamu pun ya tak boleh, Dul. Kan ruang terdalam. Ya kira-kira gudang atau ruang bawah tanah gitulah mungkin ya. Ya nggak gitulah, Fatimah. Islam itu indah banget, indah, damai pokoknya di dalamnya. Kamu coba aja masuk lagi ke Islam, pasti akan merasakan keindahan di dalam Islam. Ya, keindahannya di mana, Dul? Kalau wanita dalam Islam macam Sandra yang harus disekap begitu, Dul. Tapi begini, atas nama wanita, boleh ya, Dul? Gue kasih masukan gitu, ya. Tapi ya, maaf ya, Dul. Sayangnya itu hanya di dalam kitabnya orang Kristen. Karena kalau dalam Islam itu, istri hanya dijadikan objek pencocok tanaman atau benih pria belaka, Dul. Ah, ngarang aja kau, Fatimah. Aduh, kita buka dulu deh Quranmu ya. Buka dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 223.
Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanaman itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Makanya Ustadzmu bilang wanita harus disimpan rapat-rapat supaya tidak kelihatan orang di luar, karena kalau kelihatan nanti bisa menumbuhkan hasrat pria, ya kan? Dan kalau sudah pria sampai berhasrat pada wanita tersebut, nanti wanita tersebut yang berdosa kan, Dul. Sedang prianya tinggal bilang, kenapa dia harus muncul? Kan harusnya ditenggelamkan. Ditutup rapat-rapat maksudnya. Lah, gak gitu lah Fatimah. Ya, terus tujuan menjaga wanita harus disembunyikan dalam rumah yang paling terdalam? Apa maksudnya coba? Tapi ya juga ya Fat. Tapi gimana solusinya Fat? Oke, satu-satunya solusinya itu ada terdapat dalam kitab saya. Kita baca dalam Markus 7 ayat 14-16. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, sekarang kita masuk di ayat 19-23-nya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus tidak bilang yang punya dosa itu hanya wanita atau pria saja, tapi semua orang itu sudah berdosa. Jadi, ajaran Yesus tidak hanya mengekang wanita saja, tapi semua orang harus diberitahu bahwa yang menimbulkan dosa itu bukan wanita, melainkan pikiran kita. Fokus di dalam ajaran Yesus adalah artinya kita mengajarkan untuk pengendalian diri itu harus diberlakukan bagi semua manusia, entah itu pria, wanita, tua, muda, semua punya pikiran najis. Jadi kalau semua orang punya pikiran najis, kenapa wanita yang harus dikurung? Itu penindasan hak secara sepihak loh, Dul. Lagi pula, dengan mengekang wanita, harus membungkus sekujur tubuhnya pun tidak mengurangi pria berhasrat pada wanita, bahkan yang dikerudungin sekalipun. Perlu diketahui, salah satunya Aceh adalah kota yang memiliki julukan Serambi Mekah. Di sanalah kota yang memberlakukan syariat Islam, jadi atributnya bukan budaya bangsa kita, tapi budaya agama yang berasal dari Arab. Dilansir dari kompas.com, Komnas Perempuan mendapati 34.682 perempuan jadi korban kekerasan sepanjang 2024. Kemudian dari detik.com, 8.674 anak di Indonesia alami kekerasan seksual sepanjang 2024. Nah, sepekan pertama tahun 2025 diwarnai puluhan laporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Indonesia memasuki peringkat tinggi dalam kasus kekerasan, dimulai dari anak-anak dan perempuan, termasuk anak laki-laki juga loh teman-teman. Kita lihat data tahun 2024 nih, ada 3.309 kasus pelecehan, 660-nya korbannya adalah laki-laki. Kemudian ada 2.864 itu kasusnya adalah perempuan. Berikut data yang terbaru ya, yang tersaji. Data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini. Data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi, yaitu data yang diinput pada bulan berjalan. Oh my god, rupa-rupanya mengalami kenaikan kasus teman-teman. Ini sudah ada 4.519 kasus yang sudah terlaporkan. 957 itu kasusnya laki-laki dan 3.887 adalah kasusnya perempuan. Nah, kalau kasusnya itu tidak condong kepada perempuan saja, bagaimana Ustadz itu hanya menekan aturan-aturan terhadap wanita saja?
Padahal wanita sudah diungkep kayak opor ayam, tetap saja terjadi kasus pelecehan seksual terhadap wanita, ya kan? Belum lagi yang sekarang sudah mulai terbongkar kasusnya secara berskala di pesantren. Puluhan santri dicabuli itu sama pemilik pesantren dan gurunya sendiri. Gimana tuh? Menurut data Komnas Perempuan, pesantren urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus kekerasan seksual. Wow, hampir setiap bulan ada kasus baru pencabulan di pesantren. Nah, pertanyaannya kenapa MUI membiarkan? Kapan ada reformasi pesantren? Jangan hanya sibuk membahas tentang bagaimana kulkas itu bisa halal. Atau MUI mau bilang, makanya tetap berhijab walaupun tetap dilecehkan. Gak guna banget, tau gak sih? Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang, apakah tingkat pelecehan seksual itu memang terjadi kepada ciwi-ciwi yang tidak memakai hijab? Apa menurutmu ada santri yang pakainya begini? Ini kan ciwi-ciwi kafir kan, Dul? Lah, di negara kafir aja kasus pelecehan terhadap wanitanya justru peringkat rendah dibanding dengan kasus yang terjadi di negara yang justru fanatik memberlakukan syariat Islam wajib hijab, Dul. Nah, sekarang pertanyaannya, jika demikian, apakah cara Islam menjaga wanita dengan mengekang wanita sedemikian rupa itu dapat mencegah dosa? Lalu, apakah dengan cara mengekang wanita, kemudian pria menjadi bijaksana? Timbul pertanyaan, kenapa ya dalam Quran itu tidak pernah ada aturan-aturannya memberikan sanksi pada kesalahan pria, tapi kecenderungannya hanyalah wanita saja? Kenapa? Nah, inilah alasannya kenapa Yesus menyampaikan pada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia agar semua bangsa menjadi murid Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maaf ya, bukan muridnya Muhammad ya. Karena agama itu bukan hanya sekedar mengetahui kemahaesaannya, tapi beragama itu harus mengajarkan moral-moral yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan sepihak, tapi harus adil bagi semua orang, nggak mengenal gender kamu apa gitu loh. Tapi Tuhan itu tahu bahwa citra manusia sempurna itu sudah rusak ketika manusia tidak taat akan perintahnya. Dan kita jangan tutup mata bahwa manusia itu sudah mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Jadi kehidupannya sudah tidak sama lagi ketika kita di Taman Eden dengan dunia ini. Kedatangan Yesus menjembatani kita agar kita bisa sampai kepada Bapa dengan jalan iman percaya padanya. Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Jadi, tujuan Kristus datang ke dunia ini ingin mengembalikan citra manusia seperti awal mula diciptakan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Di dalam Kristus, ajaran, nasihat, dan hak adil untuk semua orang. Jadi tidak boleh mendiskriminasi sepihak atau segala aturan hanya diperuntukkan pada wanita saja, tetapi untuk semua orang. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya,
orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Waspadalah dari ajaran yang menyesatkanmu. Jika itu terlihat tidak adil, maka pertanyakan kepada kitabmu, apakah benar engkau menyembah Tuhan yang benar, atau justru engkau di dalam kesesatan? Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.